Mengapa kau berliku-liku, padahal jalan lurus bisa kau pilih? Di mana kau kubur hatimu dan amanah kami? Kau bisa ambil 1/10, tapi jangan berlebihan, sebab yang berlebih akan menjelma jarum, menusuki tubuhmu sendiri. Jarum-jarum itu lahir dari luka-luka kami. Luka kami. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Ngobrol Pintar Kompas TV atau Ngopi bersama saya Cindy Sistiarani. Pekan ini, saudara, masyarakat dikejutkan dengan laporan Tempo yang menyebutkan ada dugaan penyelewengan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT untuk kepentingan pribadi pengurusnya. Masyarakat kesal karena bagaimana tidak, bahkan gaji Presiden ACT jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Belum lagi fasilitas yang diterima, fasilitas mewah berupa mobil-mobil mewah dari Presiden sampai jajaran direkturnya. Ditambah lagi ada laporan PPATK yang menyebutkan ada indikasi transaksi dari ACT ke pihak-pihak di luar negeri yang terkait dengan kegiatan terorisme dan lembaga teroris Al-Qaeda. Masyarakat semakin geram, semakin marah dengan temuan ini dan juga laporan ini. Akhirnya berujung pada pencabutan izin pengumpulan uang dan barang oleh ACT dari Kementerian Sosial. Inilah bahasan kita di Ngopi malam hari ini. Sudah ada tamu saya, Mas Ebi Junaidi, Direktur Ekonomi Syariah KOR Indonesia. Selamat malam, Mas Ebi. Selamat malam. Masyarakat marah nih. Marah karena kesel ya, udah menitipkan uang, niatnya untuk bersodakoh, untuk donasi, ternyata ada laporan penyelewengan untuk kepentingan pribadi pengurusnya. Belum lagi ada dugaan terindikasi ke organisasi terorisme. Ini Mas Ebi melihatnya gimana dengan fenomena ini, kontroversi ini? Ya. Pada dasarnya sedih ya, karena jumlahnya, angkanya memang fantastis. Ya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita juga pengen melihat secara keseluruhan apa yang dilakukan ACT dari 2005 sampai dengan sekarang ini, penyaluran yang dilakukan besar. Ya. Kos dari seluruh biaya administrasi dan lainnya 13,7%. Itu memang melanggar undang-undang PP nomor 29 tahun 1980. Nah, yang menyatakan bahwasanya maksimalnya 10%. Ya. Tapi 13,7 ini cukup efisien sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di Amerika umpamanya, para donatur itu sangat wajar untuk menerima 19%. Bahkan hal yang biasa ketika di 28%. Kanada bahkan walaupun 10 hingga 15, tetapi Kanada itu menyatakan bahwasanya administrasi dan penggalangan dana itu di sekitar 20-35% untuk nutupi overhead cost. Itu wajar. Tapi aturan kita kan 10%. Ya, indeed. Nah, ketika aturan 10%, maka mereka harusnya align dengan hal tersebut. Cuma begini, 10% itu adalah penggalangan dana di bawah PP nomor 29. Ya. ACT juga melakukan penggalangan dana umat dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang kalau di peraturannya adalah berdasarkan dari peraturan nomor 23 2011. Tentang zakat. Itu untuk zakat di 12,5%, untuk infak, sedekah dan lain-lain itu di 20%. Jadi kita harus scrutinize juga portfolionya ACT itu berapa persen yang zakat, berapa persen yang wakaf, berapa persen yang donasi umum, dan keseluruhan itulah yang kemudian kita lihat apakah portfolionya ini bisa melewati 13,7, apakah 13,7% ini melewati portfolio tersebut. Gitu. Tapi kemudian ada laporan dari Tempo yang mengejutkan karena 13,7% ini tidak hanya untuk operasional tapi juga untuk kepentingan pribadi. Ini masih bikin kita tuh gemas gitu. Nah, ini kan ada dugaan ya, kita menduga karena ini baru laporan dari Tempo yang harus dikonfirmasi dan harus di cross check lebih dalam lagi. Tapi karena informasi ini bergulir, masyarakat juga gemes dengan gaji Presiden ACT yang luar biasa besar, 200 juta lebih ya. 250 juta ya katanya. 250 juta itu bahkan. Menurut Mas Ebi ini sudah jelas ada pelanggaran karena sebegitu besar yang digunakan untuk
pribadi. Pasti kita berharap ya ketika ada orang yang mengambil profesinya, jalan hidupnya adalah jalan hidup untuk membantu banyak orang gitu ya. Sebagai saluran antara orang yang membutuhkan dan orang yang ingin memberi, pasti mereka cuma sebagai selang dong gitu ya. Cuma menyalurkan saja, mereka nggak ikut minum gitu. Kalaupun ikut minum, apa yang seharusnya mereka terima sebagai yang biasa? Itulah diatur 10%. Iya, secara fikih beberapa apa namanya? Secara fikih kalau zakat 12,5%. Karena kenapa 12,5%? Karena ada 8 orang yang berhak mendapatkan hal tersebut. Amil atau pengurus yang jadi selang tadi itu boleh mendapatkan 1/8-nya, berarti 12,5% gitu. Nah, tetapi ada faham lain yang kemudian menyatakan seharusnya tidak berdasarkan persentase, tetapi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup sampai dengan 250 juta per bulan kayaknya terlalu besar juga sih sebenarnya. Mas Ebi. Terlalu berlebihan sebenarnya. Walaupun diklaim sebagai apa namanya sebagai organisasi internasional sehingga harusnya matching dengan profesi yang ada di internasional juga gitu kan ya. Walaupun ini kasus di beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Di Inggris umpamanya pernah ada kasus di mana dari 1 pound yang diserahkan donasi itu ternyata yang sampai ke program itu cuma 30%. 70%-nya itu administrasi dan fundraising cost istilahnya mereka. Nah, ini yang kemudian kalau di Inggris memang tidak ada peraturan apakah 10%, 12% atau berapa, tetapi di Inggris ini diserahkan dan harus ada legitimasi dan harus ada pelaporan kepada publik. Maksudnya legitimasi dan pelaporan publik artinya secara transparan. Secara transparan, menjelaskan bahwa uang yang kemarin dikumpulkan oleh masyarakat digunakan untuk A, B, C, D, E sampai semua detail. Kita ada nggak sih, Mas? Di kita untuk yang yayasan di bawah Kementerian Sosial saya sejujurnya nggak tahu, tetapi kalau untuk yang berada di lembaga amil zakat itu ada. Mereka harus melaporkan kepada Basnas secara reguler gitu. Itu ada. Di internal sendiri, MUI sendiri di tahun 2020 itu mengeluarkan apa namanya Kementerian Agama kita tentang pedoman audit syariah yang kemudian meng-scrutinize hal tersebut gitu. Apakah inline dengan 10%, 12,5%, apakah inline dengan 20% tersebut? Gitu. ACT melakukan itu nggak, laporan kepada Kementerian Agama, kepada Kementerian Sosial, karena kan dia ada pengumpulan uang dan barang, tujuan donasi, ada wakaf, ada zakat juga. Ada laporannya nggak sih, Mas? Saya nggak tahu apakah ACT masuk LAS apa tidak. Setahu saya kalau kita melihat di websitenya ACT menyatakan dia sebagai yayasan, sehingga memang cuma melakukan pelaporannya, regulasi yang berada di Kementerian Sosial. Kalau sampai akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan ada dugaan penyelewengan dana donasi, baik itu kepada transaksi yang mencurigakan seperti kata PPATK atau digunakan sebagai kepentingan individu atau personal, ini ada yang salah dari pengawasan kah? Ya, kalau kita belum memiliki pengawasan yang ini ya, kalau saya tuh berpikir akan baik kita mengambil contoh umpamanya di apa namanya di England and Wales gitu ya. Jadi mereka ada fundraising regulator, mereka ada komisi, dan mereka juga ada yang disebut dengan self regulatory system, yang kemudian ada panelnya. Panelnya itu ada dari pemerintah, Kementerian Sosial umpamanya, dan juga ada dari asosiasi dari philanthropic organization-nya. Jadi charity-nya itu kemudian, karena yang tahu kemudian secara detail dari operasional sebuah charity organization itu adalah orang-orang mereka sendiri. Gitu. Jadi asosiasi memiliki kemampuan untuk melakukan cek and recheck kalau ada pelaporan ataupun ada hal yang dicurigakan walaupun tidak ada pelaporan atau pelaporan itu ditarik. Sehingga mereka bisa kemudian upaya mereka untuk keep the trust of their people, gitu kan ya. Bahwasanya keep donating, keep doing the charity, karena selang-selangnya ini adalah selang-selang yang nggak bocor. Betul. Gitu. Kepercayaan ini kan yang sebenarnya harus dipegang oleh yayasan seperti ACT ini, karena mereka menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Kalau memang pengawasan kita yang tadi disebutkan oleh Mas Ebi, adalah beberapa yang celah, mana sebenarnya yang bisa diperbaiki supaya seperti ini tidak ada kejadian lah penyelewengan dana donasi seperti ini? Kalau melihat ke depan, saya berharap sekali akan keluar komisi ya, komisi apa namanya pengumpulan dana dan barang, umpamanya yang bersifat independen. Ada pemerintah di situ boleh self regulating. Jadi memang apa namanya asosiasi-asosiasi yang ada duduk di situ untuk kemudian mereka mereview terhadap
performance dari masing-masing anggota mereka gitu. Membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelaporan dari masyarakat dan menindaklanjuti pelaporan tersebut gitu. Oke, Kemensos saja nggak cukup? Saya takut tidak cukup ya, karena ya beberapa waktu belakangan ini Kemensos sendiri ternyata bocor juga gitu ya. Jadi swadaya masyarakat itu dibutuhkan. Kita juga harus mengapresiasi bahwasanya masyarakat kita itu sangat kind hearted gitu ya. CAF menyatakan Indonesia is the sangat dermawan nomor satu terdermawan sedunia loh. Karena itulah ketika muncul berita ini banyak yang geram gitu. Mudah-mudahan ini bisa ditelusuri lah ya, supaya seterang-terangnya kecurigaan atau ada dugaan-dugaan penyelewengan itu bisa ditelusuri seterang-terangnya. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Terima kasih Mas Ebi Junaidi sudah bergabung di Ngopi malam hari ini. Kami akan kembali saudara dengan mitra ACT yang juga akan berbagi kisah bersama kita di Ngopi selepas jeda. Tetap bersama kami. Saya kasih tahu, Anda tahu nggak dana PKH berapa per keluarga? Jangan cuma gara-gara Anda nyumbang nasi bungkus, Anda merasa sudah lebih besar dari pemerintah. Saya juga aktivis di kelurahan. Ada sebagian warga yang tidak mendapat PKH yang seharusnya dapat.